Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dan kita masuk ke segmen Newsline Bisnis. Pemirsa, tren UMKM mulai membuat website sendiri kini semakin marak. Hal ini sebagai langkah strategi untuk mengurangi ketergantungan pada marketplace dan membangun identitas merek secara mandiri. Menurut pakar manajemen dan bisnis Prof. Renald Kasali, maraknya UMKM beralih membuat website sendiri didorong oleh berakhirnya era bakar duit dan tingginya biaya admin atau aturan yang kerap berubah di marketplace. Langkah ini dinilai sebagai strategi membangun rumah bisnis sendiri untuk menguasai data pelanggan. Sebagai upaya mendorong. Akan tetapi jika pelaku usaha akan keluar dari marketplace, menurut Renald ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Di antaranya terkait biaya untuk mendatangkan pelanggan ke website dan efisiensi biaya pengiriman. Ia menyarankan agar UMKM melakukan cara hybrid, yakni tetap berada di marketplace dan membuat website. Kalau mau keluar dari marketplace, ingat ya, marketplace itu kerumunan. Betul bahwa sekarang fee-nya besar, tapi kan kita bisa bebankan itu pada pelanggan. Dan di situ sudah ada sistemnya, mekanismenya. Kalau kita mau keluar, seperti sekarang banyak orang didorong keluar dari marketplace, bikin website sendiri. Itu harus ditimbang-timbang, apakah pelanggannya ada di sana. Biaya untuk mendatangkan pelanggan juga sama besarnya, mungkin lebih besar lagi karena website-nya belum dikenal. Ada fraud, lalu kemudian tidak efisien dalam ongkos kirim. Jadi biayanya juga sama besar. Jadi yang sekarang perlu dilakukan adalah mungkin caranya adalah hybrid. Punya ini di marketplace, punya juga di sini. Silakan punya sini. Tapi keluar dari marketplace bukan sesuatu yang bijaksana. Itu sama juga orang lagi marah, ngambil keputusan cepat, terus setelah dia pindah, dia salah ngambil keputusan. Jadi timbang-timbang sebelum ngambil keputusan. Pemirsa, pemerintah resmi mengeluarkan ketentuan pajak penghasilan atau PPh final baru melalui peraturan pemerintah PP nomor 20 tahun 2026. Aturan ini mengalokasikan kelompok wajib pajak yang dapat memanfaatkan fasilitas PPh final UMKM sebesar 0,5%. Aturan yang merevisi PP nomor 55 tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan tersebut menegakkan bahwa fasilitas PPh final UMKM kini hanya berlaku bagi wajib pajak orang pribadi, perseroan terbatas yang didirikan oleh satu orang dan koperasi. Mengacu pada pasal 57 ayat 1 PP nomor 20 tahun 2026, fasilitas itu tetap diberikan kepada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto atau omset tidak melebihi 4,8 miliar rupiah dalam 1 tahun pajak. Pemerintah menyebut kebijakan ini memberikan kepastian bagi pelaku usaha kecil, sekaligus memastikan fasilitas pajak diberikan lebih tepat sasaran kepada pihak yang memang berhak menerima. Dan pemirsa, bagaimana dampak dari aturan baru untuk pajak UMKM ini? Untuk membahas terkait dengan perubahan aturan tarif PPh UMKM, kita akan berbincang bersama dengan Direktur Penyuluhan P2 Humas Ditjen Pajak, Inge Diana Rismawanti. Dan kita sapa, selamat siang Bu Inge. Selamat siang Mbak Girma dan Mbak Marcelina. Dan juga pemirsa Metro TV. Baik, terima kasih sudah bergabung Bu Inge. Bu Inge, jadi apa poin utama yang membedakan dalam revisi peraturan pajak yang baru ini, yaitu PP 20 tahun 2026, khususnya yang berdampak pada UMKM? Baik, sebetulnya kalau kita berbicara mengenai dampak UMKM ini sebetulnya malah lebih mengamankan UMKM. Jadi kalau kita berbicara mengenai PP nomor 20 tahun 2026 itu sebetulnya tidak ada perubahan tarif UMKM, tetap 0,5%, ya kan? Batasannya pun tetap di 4,8 per tahun untuk omsetnya. Yang membedakan dengan ketentuan yang ada di dalam peraturan pemerintah nomor 55 yang sebelumnya adalah bahwa sasaran yang penerima fasilitas inilah yang berbeda. Sekarang kita memfokuskan kepada orang pribadi dan juga PT perorangan dan koperasi. Di yang sebelumnya ada yang namanya termasuk juga PT, kemudian juga ada CV, tetapi dengan batasan waktu tertentu.
Kalau kita bicara lagi di peraturan sebelumnya PP 55 untuk orang pribadi dibatasi hanya sampai dengan 7 tahun. Sejak dia menggunakan tarif selama 7 tahun, setelah itu dia harus kembali kepada tarif yang normal sesuai dengan undang-undang. Kemudian PT ada 4 tahun dan CV 3 tahun. Nah, di ketentuan baru ini pemerintah lebih memperhatikan sebetulnya siapa sebetulnya UMKM yang benar-benar perlu diberikan fasilitas dengan tarif yang 0,5% tadi. Berdasarkan evaluasi yang kami lakukan, karena peraturan ini kan sebetulnya mulai berlaku tahun 2013. Dari PP nomor 46 tahun 2013, kemudian direvisi dengan PP nomor 23 tahun 2018, dievaluasi lagi, kemarin ditegaskan di PP 55, dan sekarang setelah evaluasi ada PP 20 tahun 2026, sehingga akhirnya pemerintah memutuskan untuk membatasi pemberian tarif 0,5% ini hanya kepada wajib pajak orang pribadi, kemudian PT perorangan, dan juga koperasi. Kenapa demikian? Karena memang tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan sistem administrasi. Kalau sudah berbentuk PT dan CV, kami mempercayai bahwa mereka sudah lebih mapan dalam hal membuat pencatatan atau pembukuan yang memang diperlukan untuk suatu badan usaha. Kira-kira seperti itu secara singkatnya. Iya, Bu Inge, apakah memang alasan pemerintah mengubah merevisi undang-undang ini sebelumnya, peraturan ini, apakah sebelumnya DJP sempat menemukan adanya oknum-oknum UMKM yang memanfaatkan celah dari pembayaran pajak 0,5% ini, Bu? Ya, hasil evaluasi kami barangkali bisa dikatakan seperti itu. Jadi selama ini barangkali banyak ada orang pribadi yang dia sudah memanfaatkan tarif 0,5%, kemudian dia atau membuat perusahaan terbatas PT misalnya sudah memanfaatkan sampai dengan 3 tahun, kemudian dia tidak mau menggunakan tarif 0,5% lagi, tidak mau menggunakan tarif yang sesuai ketentuan di tahun keempat, sehingga mereka membuat perusahaan baru atau PT baru gitu kan. Nah, ini yang akhirnya atau mereka melakukan ada namanya firm splitting, memecahkan bisnis mereka dari menjadi beberapa usaha supaya omsetnya tidak mencapai 4,8. Nah, untuk itu kita sekarang berusaha menertibkan hal tersebut sehingga kita mengembalikan ke ranah siapa sebetulnya pengusaha kecil yang benar-benar membutuhkan tadi adanya fasilitas dari pemerintah, bukan pengumpulan pengusaha kecil yang dimiliki oleh satu orang, walaupun sebetulnya dia merupakan suatu perusahaan besar kalau kita kumpulkan omsetnya dari berbagai usaha yang dia miliki tadi. Seperti itu mungkin ya. Baik, Bu Inge, dengan adanya PP yang baru diterbitkan ini sudah ada begitu ya respon dari masyarakat khususnya pelaku UMKM, terutama mungkin mereka yang merasa berat karena beban pajaknya ini menjadi melonjak dari 0,5% atas omset menjadi 22% atas laba. Nah, bagaimana penjelasan dari DJP? Nah, sebetulnya ini yang harus kita luruskan barangkali ya, bahwa yang namanya tarif tidak berubah. Kalau kita bicara UMKM, maka dia adalah 0,5%. Hanya tadi sekarang yang menjadi sasarannya adalah kita perbaiki kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Untuk PT, karena dia sudah tidak mendapatkan tarif yang berlaku untuk UMKM, maka dia berlaku kepada tarif umum. Sesuai dengan Undang-Undang PPH, maka untuk badan, PT, dan CV ini dikenakan tarif 22%. Nah, jangan juga dilihat ini sebagai bentuk pemerintah tidak memberikan fasilitas kepada masyarakat yang mendirikan perusahaan-perusahaan tadi ya, PT dan CV. Karena sebetulnya khusus untuk PT dan UMKM ini kalau memang dia masih berada omset di bawah 50%, ada fasilitas lain, yaitu di pasal 31 Undang-Undang Perpajakan bahwa mereka mendapatkan nilai 50% dari 22% itu. Jadi tidak semata-mata langsung 0,5% sampai dengan 22%. Dan sebetulnya untuk suatu badan usaha, saya yakin kalau orang sudah mendirikan suatu badan usaha, bayangkan sebuah PT, harus ada pemegang saham, harus ada pengurus, harus ada sekumpulan orang. Itu kan berarti kemungkinan bahwa dia sudah siap dengan berbagai macam pembukuan, harus mencatat berbagai mana laporan keuangannya. Dan 22% tadi bukan dari omset, itu yang harus kita garis bawahi. Kalau 0,5% itu langsung dikalikan dengan omset. Kalau 22% itu adalah dari laba usahanya. Jadi harus dibedakan nih, bukan berarti tarifnya langsung naik gitu. Kalau seseorang atau satu PT sekarang misalnya punya omset 1 miliar, kemudian dia labanya taruhlah misalnya 10%, itu berarti 100 juta. Langsung kita kalikan tarif badan, mungkin terasa berat gitu kan. Tapi sebetulnya yang harus kita lihat adalah bahwa
bukan 22% dari omset tadi, tapi dari laba usaha. Itu kalau laba. Bagaimana kalau dia rugi, maka dia tidak perlu membayar pajak dong gitu. Jadi sebetulnya ada di sini kita melihat faktor keadilan. Untuk suatu badan usaha tadi saya katakan dia berarti sudah siap dengan berbagai macam mekanisme pencatatan atau pembukuan yang harus mereka lakukan ya. Sehingga apabila memang laba dia dikenakan hanya dari labanya saja tarif pajak tadi, atau kalau ada dengan fasilitas pasal 31 berarti 50% dari penghasilan kena pajaknya sehingga menjadi 11%, atau kalau dia rugi dia tidak membayar pajak tadi gitu loh. Jadi sebetulnya ini merupakan suatu bentuk keadilan dan pemerintah benar-benar melindungi pengusaha-pengusaha yang benar-benar kita katakan UMKM yang kecil. Bukan kumpulan UMKM yang dimiliki oleh satu orang yang sama yang sebetulnya menjadi suatu perusahaan besar. Karena itulah yang terjadi selama ini dari hasil evaluasi kami. Begitu barangkali. Oke, Bu Inge, kan muncul kekhawatiran juga ya, misalnya ada pelaku usaha yang jadi menahan diri begitu untuk melakukan ekspansi usaha agar tidak mencapai keuntungannya di bawah 4,8 miliar rupiah per tahun begitu ya. Apakah ada insentif lain atau ada approach lain kepada pelaku usaha itu, Bu Inge, agar mereka tetap bisa mau untuk maju dan juga ekspansi ke depannya? Ya tentunya memang insentif, karena sekarang kita berbicara UMKM, fokus kita ke UMKM. Kalau masalah insentif lain saya yakin pasti ada. Itu tergantung kepada jenis usahanya tadi ya, apa yang diberikan. Mungkin pemerintah akan memberikan juga beberapa insentif lainnya tergantung kepada bagaimana perekonomiannya. Namun kami berharap bahwa sebetulnya apa yang dilakukan pemerintah ini sebetulnya melindungi mereka yang memang betul-betul membutuhkan fasilitas atau insentif dari pemerintah. Kan kalau kita berbicara UMKM ya Mbak Gema dan Marcelina, tentu kita menginginkan mereka naik kelas gitu loh. Kekhawatiran mereka untuk naik kelas, kok saya jadi heran kalau misalnya mereka tidak mau naik kelas gitu kan, hanya karena tidak mau membayar pajak lebih tinggi. Padahal harapan kita dengan diberikan insentif 0,5% itu supaya pada saat awal itu suatu PT atau suatu CV pada saat berusaha dia bisa memanfaatkan mohon maaf, maksudnya di ketentuan sebelumnya dengan diberikan batas waktu, kita harapkan mereka di tahun berikutnya maka dia akan mendapatkan suatu penghitungan yang memang wajar gitu kan. Semakin besar omsetnya dia berarti dia naik kelas sehingga harusnya dia tidak menerima fasilitas sebagai UMKM lagi. Ini kita kembalikan sebetulnya kepada masyarakat ya, sebagai mereka yang akan melakukan kegiatan usaha. Jangan khawatir, dan menurut saya seharusnya kalau memang dia ingin melakukan ekspansi dan ternyata malah perusahaan yang menjadi lebih besar, harusnya bangga dong karena mungkin dia bisa berkontribusi lebih kepada negara kita dengan pembayaran pajaknya. Bukan seperti itu, Mbak Marcelina. Iya, tentu kita harapkan ya UMKM bisa naik kelas, betul ya Bu Inge. Nah, tapi betul. Kemudian Bu Inge mereka menjadi UMKM terus kan gitu ya. Ya, sebelum lahirnya ada PP 20 2026 ini, Bu Inge pasti kan sudah ada kajian sebelumnya ya. Apakah ada target perhitungannya Bu, peningkatan penerimaan pajak dari sektor UMKM yang naik kelas ini sebetulnya berapa banyak Bu Inge? Kalau secara angka mungkin saat ini belum bisa saya ungkapkan ya. Tapi yang banyak terjadi adalah bahwa selama ini mereka melakukan yang tadi saya katakan, memecah bisnisnya menjadi beberapa perusahaan supaya semuanya tidak mencapai 4,8 sehingga semua tetap membayar dari sisi 0,5% tadi dengan tarif yang rendah. Padahal kan sebetulnya gitu tadi tujuannya kembali bahwa pemerintah ingin memberikan fasilitas pada perusahaan kecil, bukan perusahaan besar yang terus dipecah-pecah. Ini yang selama ini terjadi. Untuk masalah angka masih kami hitung barangkali kalau potensinya berapa sebetulnya, karena kan bagaimanapun juga yang namanya UMKM ini kan terus berkembang. Kalau kita melihat perkembangannya jumlah UMKM ini dari tahun ke tahun, untuk mereka yang membuat pelaporan pajaknya juga terus berfluktuasi. Karena kan banyak UMKM barangkali yang terus tidak bisa bertahan atau ada yang bertahan juga. Nah ini penghitungannya tentu akan sangat berfluktuasi, sehingga kalau secara angka mohon maaf mungkin untuk saat ini belum bisa saya sampaikan, tapi ini akan menjadi perhatian kami. Demikian barangkali. Baik, nah Bu Inge, untuk perhatian lebih lanjutnya ya, misalnya memang ada satu perusahaan, satu orang punya banyak perusahaan dan memecah perusahaan tersebut untuk menghindari pajak begitu ya. Pengawasannya seperti apa Bu? Misalnya nanti ada pengusaha yang mencatut nama orang supaya tidak tercatat memiliki perusahaan yang banyak, itu seperti apa pengawasan nantinya ke depannya Bu? Nah ini kalau sudah mencatut nama orang agak sulit sebetulnya secara sistem perpajakan gitu ya. Itu berarti dia memang sudah memiliki niatan untuk
menghindar dari pajak. Kan begitu kita melihatnya. Sebetulnya kalau satu orang, misalnya saya sebagai Inge gitu kan, kemudian saya mendirikan PT perorangan yang juga mendapatkan fasilitas sebagai UMKM 0,5%. Begitu nanti digabungkan antara nama saya dengan PT perorangan, kan di dalam konteks terlihat, di dalam sistem administrasi perpajakan terlihat bahwa pemiliknya adalah sama, memiliki NIK yang sama, atau bahkan misalnya ada suami saya membuka usaha juga. Kami sebagai satu kesatuan di dalam konteks terlihat, dan harusnya itu semua digabungkan antara omset saya, omset suami saya, omset PT perseorangan. Secara sistem administrasi perpajakan akan terlihat bahwa ini dimiliki oleh satu unit keluarga. Sehingga pada saat batasnya melebihi 4,8 setelah digabungkan, seharusnya mereka juga tidak berhak atas insentif 0,5% tadi, fasilitas 0,5% tadi gitu loh. Nah, makanya secara sistem administrasi perpajakan kami akan terus melakukan pengawasan ini, karena bagaimanapun juga Kortex sudah berusaha untuk membatasi hal-hal tadi supaya tidak terjadi gitu kan. Kalau selama ini ya tadi karena belum menjadi satu kesatuan dalam satu unit keluarga, sehingga antara suami, istri semua berlomba-lomba terus. Begitu mencapai hampir 4,8 dia buat lagi atas nama anaknya. Begitu misalnya nanti ada lagi 4,8 dari 3 orang ini dibuat lagi anak pertama, anak kedua, anak ketiga, sehingga tidak terbaca. Dalam sistem administrasi perpajakan kami yang saat ini berlaku dengan Kortex ini, karena satu keluarga sudah menjadi satu unit keluarga, dari mulai istri, suami sampai anak-anaknya, itu akan terlihat sebetulnya. Jadi harapan kami kalau memang dia itu berniat menggunakan 0,5% dengan mencatut nama orang lain, ini kan berarti sudah ada niatan untuk dia menghindar dari membayar pajak. Kami tentunya berharap hal ini tidak terjadi ya. Saya yakin Bapak Ibu atau masyarakat Indonesia harusnya bangga bisa memberikan kontribusi kepada negara melalui pembayaran pajak. Demikian mungkin. Ya, Bu Inge, mungkin untuk lebih menegaskan lagi bagaimana upaya dari Ditjen Pajak Kementerian Keuangan untuk mencegah hal-hal seperti tadi ya, bentuk-bentuk penyelewengan yang terjadi dari adanya perubahan aturan ini. Apa saja Bu langkah-langkah yang diambil untuk mencegah sekaligus kemudian menindak kalau nanti ditemukan adanya pelanggaran? Yang jelas kami sekarang melakukan kegiatan edukasi. Apa yang kami lakukan sekarang, memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa inilah aturan yang terbaru yang sekarang berlaku. Kami sampaikan kepada masyarakat apa saja perubahannya, apa yang harus dipahami oleh masyarakat wajib pajak, baik itu UMKM maupun masyarakat lain yang memiliki badan usaha lainnya. Kita mencoba memberikan asistensi apabila mereka memerlukan, misalnya PT dan CV tadi, mereka bilang pembukuan sulit Bu. Kami tidak mengharapkan mereka membuat pembukuan sesuai dengan misalnya audit report oleh kantor akuntan publik, kan tidak seperti itu. Kami akan mendampingi mereka bagaimana membuat pembukuan sederhana. Tapi yang jelas sebetulnya dengan pembukuan bukan berarti tarif pajaknya akan naik. Sekali lagi, harusnya para pengusaha yang berbentuk PT dan CV ini bisa lebih memahami bahwa pemerintah memberikan sistem yang lebih fair kepada mereka semua dengan mencatat, dengan memberikan tarif progresif, bukan progresif kalau untuk ini ya PT dan badan, tarif tunggal tadi 22%, tetapi hanya kepada labanya saja. Sedangkan kalau untuk UMKM 0,5% dari omset. Itu kalau kita coba dengan angka-angka, di satu titik mungkin ada kalau mungkin terjadi bahwa sebetulnya dengan menggunakan tarif yang 22% itu atau dengan diskon 50% pasal 31 tadi menjadi 11%, itu lebih menguntungkan dengan membuat pembukuan daripada kita menggunakan tarif insentif yang 0,5% tadi gitu loh. Nah, ini harus dipahami. Coba dilakukan exercise terhadap usaha Bapak Ibu sekalian. Tapi kami akan siap mendampingi apabila memang dibutuhkan oleh masyarakat bagaimana tadi membuat pembukuannya, kami akan siapkan. Kami ingatkan kembali kepada wajib pajak terutama yang tidak lagi menikmati fasilitas 0,5% tadi, tarif 0,5% kepada PT. Nah, hanya mungkin ada masa transisi. Untuk PT dan CV yang memang sudah terdaftar sebagai penerima fasilitas tarif 0,5% ini pada tahun sebelumnya, sebelum PP ini terbit, dia masih berhak untuk menggunakannya sampai masa berlakunya habis. Misalnya PT yang terdaftar tahun 2024, maka dia punya kesempatan sampai dengan tahun 2026 ini selesai gitu kan. Atau yang tahun 2025 baru selesai, berarti baru terdaftar, berarti 2025, 2026, 2027 dia masih bisa memanfaatkan hal tersebut. Tapi setelah itu kita akan dampingi mereka supaya
supaya bisa siap dengan pelaporan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku umum. Baik. Demikian barangkali. Baik, terima kasih atas konfirmasinya Ibu Inge Diana Rismawati selaku Direktur Penyuluhan P2 Humas DJP. Selamat kembali beraktivitas Ibu Inge. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.